Halo, podcast Keluarga Jakarta kembali hadir bersama saya Ajat Turatma. Keluarga Jakarta kalau berbicara tentang perundungan, terutama bicara tentang bullying yang terjadi di sekolah, memang bukan hal yang baru ya. Ada banyak kasus yang jadi bahan berita, tapi yang jadi pertanyaan kenapa ini selalu terjadi. Nah, kita akan berbicara tentang perundungan dan upaya pencegahannya. Itu yang paling penting. Muncul wacana Satgasus untuk meminimalisir terjadinya perundungan di sekolah. Kira-kira itu solusi nggak ya? Nah, sudah hadir bersama kami di podcast Keluarga Jakarta Ibu Retno Listiarti, pemerhati anak dan pendidikan yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Asjad. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang saya bisa ngobrol bareng sama Bu Retno. Iya, setelah lama kita nggak ketemu ya. Lama banget. Tapi yang selalu menjadi bahan perbincangan kita ini memang bicara tentang kekerasan. Saya tahu banyak kita bicara tentang itu dari beberapa waktu lalu, tapi selalu muncul, Bu Retno ya, apalagi di sekolah. Ini kalau dari apa yang diamati oleh Bu Retno, kita tahu ada Permen 82 tahun 2015. Tapi kenapa perundungan di sekolah mesti jadi bahan berita? Ya, pertama kalau pakai data ya, misalnya di tahun ini deh 2023. Perundungan di sekolah ya, karena untuk Federasi Serikat Guru Indonesia itu kebetulan saya di situ Dewan Pakar, kami itu memang melakukan pengamatan terhadap pengumpulan data terhadap 3 kasus-kasus 3 dosa besar di pendidikan. 3 dosa besar itu mulai dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sebenarnya angka yang paling tinggi justru di kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Nah, angka perundungan sendiri itu selalu di bawah angkanya kekerasan seksual. Misalnya tahun ini, angka kekerasan seksual hingga dari Januari hingga Mei tahun 2023 itu udah 22 kasus. Di sekolah aja loh, ini kita khusus ngomongin satuan pendidikan. Yang kedua adalah kasus perundungan, itu sebenarnya 12 kasus. Jadi kalau mau ngelihat angkanya jauh kan ya sebenarnya. Tetapi bisa jadi karena perundungan itu orang memilih diam, tidak bicara. Jadi, fenomena gunung es. Jadi sebenarnya penyebabnya itu bisa saja tidak hanya sekedar regulasi, tapi bisa saja karena bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi kita berbicara ketahanan keluarga dalam hal ini adalah berbicara juga soal pengasuhan. Jadi ketika anak-anak kita tidak biasa, kita minta untuk speak up atas apa yang dia alami nggak nyaman. Terus yang kedua, bagaimana orang tua? Itu kalau anaknya pulang sekolah, harusnya yang ditanya adalah tadi nyaman gak, bagaimana pengalaman kamu, bukan berapa nilainya, bisa atau enggak ngejawab soal, tapi bahwa bagaimana dia belajar itu nyaman atau tidak. Nah, pembicaraan seperti ini biasanya harusnya terjadi di ruang makan, kalau lagi makan, atau di ruang keluarga ketika santai gitu ya. Jadi ketika anak juga orang tua harus peka ngelihat perubahan-perubahan pada anak. Jangan-jangan dia adalah korban kekerasan di sekolah gitu. Tapi karena sebuah ancaman dari kelompok temannya, karena biasanya pembulian atau perundungan itu terjadi satu korban dengan sekelompok anak jadi pelaku. Nah, itu angka paling tinggi emang antara anak dengan anak dibanding guru terhadap peserta didik gitu. Memang angkanya juga menunjukkan itu. Nah, makanya kalau Permendikbud ini upaya regulasi yang sebenarnya ngelindungin anak-anak loh. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 54 itu menyebutkan bahwa selama berada di sekolah, maka sekolah itu wajib melindungi anak-anak kita. Nah, dari berbagai bentuk kekerasan baik dilakukan oleh pendidik, peserta didik, sesama peserta didik, maupun oleh orang lain, dewasa lain di sekitar sekolah. Baik, jadi regulasinya sebetulnya sudah cukup. Ada, tapi sayangnya implementasinya. Jadi pada intinya Permendikbud 82 2015 itu berbicara pencegahan dan penanganan. Nah, kalau pertama pencegahan adalah harus membuat tadi yang Mas bilang Satgas. Jadi di situ ada perintah membuat Satgas anti kekerasan di sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua, perwakilan guru, dan perwakilan murid. Agar anak-anak yang takut bicara pada guru itu bisa bicara pada sesama murid yang anggota Satgas. Kalau orang tua nggak enak ngomong ke guru, orang tua bisa ngomong masa sama orang tua. Nah, ini yang sebenarnya Satgas ini yang kemudian terbentuk atau tidak, ini cukup ditandangin kepala sekolah. Nah, dari berbagai kasus selama 5,5 tahun saya di KPAI, nggak ada satupun sekolah yang saya datengin yang punya kasus bikin Satgas. Oh, jadi memang benar-benar implementasi dari peraturan tersebut yang tidak terwujud di lapangan. Betul. Dan yang kedua adalah diperintahkan oleh Permendikbud adalah untuk membuat SOP penanganan pengaduan. Yang kedua, bikin portal pengaduan yang tidak tunggal, lalu tidak dalam bentuk ruangan. Karena kalau bentuknya ruangan,
Anak nggak berani dong ngadu kalau di sekolahnya pembulinya, dia masuk ke dalam ruangan pengaduan, maka dia akan dapat ancaman. Jadi bentuknya harusnya ada online-nya gitu. Nah, terakhir sebenarnya diminta untuk bekerja sama dengan lembaga psikolog atau pemerintah yang juga memiliki psikolog. Ada perintah di situ. Iya. Nah, sayangnya enggak. Jadi ketika ada anak-anak punya tanda-tanda, ya kayak kasus yang terakhir tentu kita ngikutin ya, pembulian di sekolah nih. Nah, itu adalah dia sebenarnya yang membakar sekolah. Betul. Dia itu sebenarnya sudah menjadi korban kan, pembuli. Dan sudah pernah ngomong, bahkan pernah dikeroyok, lalu dia bicara sama gurunya, tapi gurunya tuh Biasa-biasa menanganinnya cuma dipanggil dinasehatin. Tidak ada efek jera karena si pelaku kemudian terus melakukan dengan mengatakan paling nggak diapa-apain. Nah, ini yang karena tadi satgasnya nggak ada, pengaduannya nggak ada, si mekanisme menyelesaikan pengaduan nggak ada. Sebenarnya kalau mereka ngerti Permendikbud 82 itu bisa melakukan. Dan ketika anak ini mengalami tadi ya, kalau orang udah sampai bakar sekolah, itu berarti sudah pada level kemarahannya tingkat tinggi, stres ya, dia mungkin udah masuk depresi dan langsung dan mungkin dalam bentuk yang negatif. Betul. Dan itu arahnya dia udah jelas, yaitu gedung prakarya, karena dia juga mengalami rasa sakit ketika karyanya dia dirusak oleh gurunya dengan mempermalukan dia, ini bawa karya yang buruk. Nah, rasa sakit yang bertumpuk-tumpuk ini, maka kemudian keluar dengan cara itu. Nah, kalau dia kerja sama psikolog, misalnya dengan P2 TP2A, kan ada psikolognya. Kemudian misalnya juga dengan perguruan tinggi misalnya di sana ya, di DPP di daerahnya ada PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga, yang bisa dilakukan secara online. Nah, sudah online. Terus juga kalau memang ada pengaduan, kan ada juga home visit mau ke anaknya juga bisa di assessment. Nah, banyak sekolah nih enggak. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga meminta nih ya, dinas-dinas pemberdayaan tidak hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia, mari jemput bola ke sekolah juga, bekerja sama, dan sekolah lewat dinas pendidikan jangan menganggap dinas pemberdayaan perempuan ini seolah-olah bukan bagian dari pemerintah. Jadi ini menurut saya di lapangan kerap kali begitu, karena beberapa kasus memang tidak ada paksaan ya untuk sekolah untuk memang membuat Satgasus ini. Jadi di Permendikbud 82 itu kan tidak menentukan paksaan dan waktu, nggak disebutkan. Nah, tapi kabar baiknya nih Mas Ajat, Permendikbud ini akan direvisi dengan memberikan pemaksaan plus waktu. Jadi nanti 6 bulan setelah itu diundangkan secara resmi, sekolah harus membuat satgas. Begitupun dinas pendidikan. Ini kabar positif ya. Betul. Karena memang harus ternyata dipaksa, karena awareness tidak muncul selama ini karena banyak ternyata implementasinya yang tidak dilaksanakan di lapangan. Dan jadi betul juga apa yang disampaikan oleh Bu Retno dalam beberapa media saya baca, mengkhawatirkan gitu ya. Sangat mengkhawatirkan karena perundungan sudah mengakibatkan kematian. Beberapa kasus itu tercatat kemudian korban meninggal. Untuk kasus ini misalnya yang terakhir kita tadi omongkan, membakar sekolah misalnya, itu juga menurut saya pada level yang sudah mengkhawatirkan kan, melakukan pengerusakan fasilitas umum. Tapi tadi ini kan ini akibat, penyebabnya bagaimana, dan bagaimana kita mengenali sebenarnya anak-anak yang dia itu sebenarnya mengalami kekerasan dan batinnya tersakiti. Nah, ini yang perlu penanganan. Mungkin tidak setiap guru punya kepekaan dan kemampuan, tapi kan bisa kerjasama dong dengan Puspa misalnya. Betul. Di setiap daerah. Baik, tapi ini bicara tentang guru, walaupun tadi jumlahnya sedikit ya, guru yang melakukan perundungan terhadap murid, tapi sejatinya dibanding murid dengan murid, tapi tetap ada kan. Nah itu. Jadi kepikiran gini, masih ada ya, padahal kampanye ini kan rasanya sudah begitu panjang, tapi guru punya pemahaman yang masih rendah terhadap bullying ini. Beberapa kasus misalnya soal hukuman, ya sanksi. Misal anak terlambat, kekerasan terjadi loh. Misalnya tadi anaknya disuruh keliling lapangan, lari karena dia terlambat. Untuk kasus di Kota Manado, di salah satu SMP swasta, anaknya 5 putaran disuruh 20 kali, 5 putaran jatuh, ambruk, dibawa ke rumah sakit dan dalam perjalanan meninggal. Karena tiap anak nggak mungkin punya penyakit tertentu. Yang anak itu mungkin juga nggak menyadari, ya, atau dia tidak pernah ngomong, tapi hukuman kemudian dilakukan. Ini yang menurut saya nggak penting, hukuman-hukuman semacam ini loh. Terus satu lagi misalnya, dia tidak memukul nih, tapi dia termasuk kategori melakukan perundungan kekerasan psikis. Umpamanya kasus di Sumatera Utara, anak itu lupa bawa kompos, tapi kemudian dia dihukum apa? Menjilat WC. 12 kali, jilatan keempat dia muntah, tapi berikutnya setiap dia masuk gerbang sekolah dia muntah. Artinya anak ini ngalamin trauma. Nah, dipukul enggak, tapi dampaknya sama gitu. Nah, kita nih
kerap kali kayak gitu. Tapi saya pernah ke suatu daerah juga untuk kasus si gurunya tuh ngomong gini, itu dipukul pakai penggaris panjang, mungkin tahu ya, dipukul betisnya, dan ternyata hasil ronsen itu menunjukkan ada 40 saraf yang putus karena pukulan tadi. Nah, tapi ketika kita nanganin, guru-guru tuh ngebela teman gurunya yang melakukan dengan mengatakan bahwa Bu Retno yang penting kan enggak berdarah. Jadi kategori mereka parah adalah berdarah-darah. Padahal luka di dalam seperti putusnya saraf itu kan juga sangat membahayakan tumbuh kembang anak. Nah, ini yang menurut saya pentingnya, bahwa kita tidak bisa mendidik dengan kekerasan. Jadi kalau jangan dengan alasan mendisiplinkan, dengan alasan membentuk anak menjadi disiplin, lalu kita menghalalkan segala bentuk termasuk kekerasan. Karena itu tadi dampak kekerasan itu sangat membahayakan. Nah, ini yang nggak disadari menurut saya. Bahkan muncul stigma negatif terhadap anak yang dalam kategori disebutkan nakal oleh guru. Jadi dianggap wajar lah kalau dapat penghukuman. Yang kayak gitu juga yang kadang miris ya ngedengarnya, dan itu muncul dari guru. Padahal anak-anak nakal itu saya lebih suka mendefinisikannya sebagai anak-anak tidak bahagia. Karena bisa saja dia di rumah adalah korban kekerasan. Lalu ketika di sekolah, dia akan melampiaskan rasa sakit di rumah itu kepada teman sebaya yang lebih lemah dari dirinya. Jadi dia korban sekaligus juga dia pelaku, kan gitu. Nah, lalu di sekolah dia juga mengalami kekerasan, dihukum atas apa yang dia lakukan. Maka sebenarnya kita sudah melakukan berbagai bentuk kekerasan baik di pengasuhan rumah maupun sekolah. Nah, nanti nih anak kalau tumbuh kembang, dia pasti akan terganggu, tumbuh kembangnya tidak akan optimal. Nah, yang membahayakan adalah ketika nanti dia dewasa, dia juga akan menjadi pelaku kekerasan kan terhadap anaknya. Nah, kita ingin memutus mata rantai kekerasan itu gitu. Jadi jangan guru-guru beranggapan dulu saya waktu sekolah saya juga dipukul. Ya, itulah omongan korban-korban gitu ya. Jadi tidak benar ya. Itu nggak benar, bahwa dan saya bisa jadi begini karena saya dipukul gitu, karena saya mendapat kekerasan. Bapak Ibu akan jauh lebih baik andaikan Bapak Ibu tidak mengalami kekerasan. Nah, itu yang kita harus sadari gitu. Jadi jangan rasa marah kita karena kita dulu korban kekerasan. Undang-undang perlindungan anaknya kan belum ada dulu ya. Lalu sekarang anak-anak kita seolah-olah kamu lembek gitu ya, baru diginin aja ngadu, baru diginin aja. Jangan gitu, karena dibilang kan cuman jewer. Jewer itu dekat saraf di otak loh ya. Kan telinga kita dekat otak. Jadi ngejewer pun akan merusak gitu. Nah, termasuk tadi memukul bagian kepala, atau kepalanya digituin kebentur, atau kepalanya sengaja memang dipukul gitu ya. Nah, itu membahayakan juga. Jadi kalau anak-anak kemudian menjadi lemot gitu kata orang ya, ya karena saraf-sarafnya rusak akibat berbagai bentuk kekerasan di kepala yang dia terima. Nah, ini orang tua juga harus nyadarin itu gitu ya. Bukan cuma itu saja, kata-kata Anda verbal membanding-bandingkan, mengejek anak yang satu dengan anak yang lain, diperbandingkan dengan cara diejek, mempermalukan, merendahkan, itu pun bentuk-bentuk kekerasan. Nah, ini yang mungkin banyak keluarga juga nggak paham gitu. Kalau begitu, saya ingin juga mohon Bu Retno, apa yang perlu untuk kita lakukan? Apa yang memang perlu untuk kita bangun? Karena kalau bicara tentang sekolah saja, ya rasanya juga harus ada support system lain gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu kan terdiri dari 3 pilar ya, 3 ranah. Yang pertama itu pendidikan di keluarga. Nah, menurut Ki Hajar, keluarga ini adalah yang pertama dan utama. Jadi terbentuknya pribadi anak, seperti apa anak, karakternya, itu kebentuk dari keluarga. Jadi penting sekali dalam hal ini, kalau Anda jadi orang tua, memang gak ada sekolahnya, tapi Anda harus belajar gitu ya. Terus yang kedua, Anda harus bahagia dulu. Karena Anda tidak bisa membahagiakan anak-anak Anda kalau Anda tidak bahagia. Nah, untuk bahagia itu orang harus sehat mental. Jadi betapa kesehatan mental itu menjadi isu penting. Makanya WHO sampai bikin peringatan Hari Kesehatan Mental. Karena sangat pentingnya. Jadi anak-anak yang nakal adalah anak-anak yang sesungguhnya tidak bahagia, terutama di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah di sekolah. Nah, ini bagaimana guru-guru, karena menurut Ki Hajar membentuk karakter paling baik dan paling cepat itu berada di sekolah. Karena tersistem kan, bisa ada unsur pemaksa di dalamnya. Nah, dan juga ada role model dari para guru. Yang ketiga baru masyarakat. Nah, saya melihat ini kalau sekarang ya, era sekarang anak-anak kita di era digital, sebenarnya pendidikan masyarakat itu termasuk pendidikan di dunia maya. Nah, dunia maya kita ini kadang nggak filter. Jadi disitulah pentingnya, kalau kita udah kuat ketahanan pada keluarga,
pada bagian di pendidikan level keluarganya, pengasuhan keluarganya yang positif, saya rasa anak-anak tuh bisa kita bantu untuk memfilter yang ini, karena itu butuh nalar kan. Ini baik tidak baik, boleh nggak boleh gitu. Di situ tidak cuma hati tapi cara berpikir dan bernalar. Nah, dalam hal masyarakat ini menjadi penting. Jadi sebenarnya 3 ini, dan ini harus dikolaborasi, harus saling menguatkan gitu. Jadi nggak bisa orang tua menyerahkan kepada sekolah soal pendidikan. Anda punya anak, Anda juga harus punya tanggung jawab itu. Nah, ini yang penting sekarang kita kuatkan agar tadi ngurangin lah bentuk-bentuk kekerasan di semua lini ya menurut saya. Baik, tapi ada juga hal yang menarik tadi, bagaimana caranya untuk kita punya generasi yang mampu untuk bisa bersuara, karena salah satu hak anak itu adalah hak untuk menyampaikan pemikirannya. Pendapat, ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan supaya tadi muncul keberanian anak untuk menyampaikan apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, supaya juga bisa mengurangi tindak kekerasan yang terjadi. Nah, itu peran keluarganya penting banget, karena kalau keluarganya nggak pernah ngedidik bicara, berani bicara, itu akan sangat sulit. Jadi bagaimana berani bicara itu dimulai dari dia, anak ini jangan kemudian semua orang tua yang memilihkan, tapi dia boleh didengar suaranya. Lalu termasuk dimintai pendapat. Misalnya soal hal kecil, mau liburan, papa mau kemana, mama mau kemana, anak-anaknya mau kemana nih. Yeah. Nah, itu bisa kompromi. Itu sebenarnya sedang ngedidik untuk berkompromi, ngeluarin pendapat. Yang berikutnya adalah rasa tidak nyaman. Misalnya, kadang-kadang orang tua karena anaknya ada banyak, itu beberapa, kemudian dan kelelahan karena bekerja, lalu keluar kata-kata yang mungkin dia tidak bermaksud melakukan itu. Tapi misalnya gini, kok kamu kayak gini sih, gak kayak kakakmu, lihat tuh kakakmu kayak gini. Itu sebenarnya sesuatu yang juga udah menyakitkan. Jadi sebenarnya kalau anak itu bisa bicara, mama jangan bandingkan aku dengan dia gitu, atau jangan bandingkan aku dengan anaknya teman mama, itu hal yang aku terus sakit gitu, dibegitukan. Nah, itu menjadi penting. Satu hal lagi adalah ketika anak kita udah bicara, misalnya dia mendapatkan sesuatu di sekolah yang tidak nyaman, nah kita itu jangan juga responnya adalah dengan cara mau bertindak menolong dia, tapi didik anak kita untuk membangun kemandirian bahwa hidup tuh untuk nyelesain masalah. Kamu sekarang punya masalah, mari kita selesaikan bersama. Langkah apa yang mau kamu lakukan? Yang harusnya dilakukan oleh orang tua adalah pertama memeluk si anak, menyatakan bahwa kami akan ada untuk kamu. Habis itu setelah anak itu ngerasa dingin ya kan, kalau udah itu dia akan merasa berpikir rasional. Nah, apa yang mau kamu lakukan? Nah, di situ mulailah kita dialog dan diskusi. Jadi kalau kita biasa menggunakan mulut untuk tadi berkompromi, berdialog dan lain-lain, saya rasa anak akan mudah juga berbicara itu. Jangan juga orang tuanya ember. Untuk beberapa kasus nih orang tua langsung emosi ngomong di grup orang tua yang ada gurunya. Ini guru gimana bla 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 bla. Lalu besok anaknya kan yang mendapatkan tekanan itu, dan ibu-ibu dalam grup ini nyampein ke anaknya. Anak-anaknya ini teman-teman anak kita udah. Akhirnya anaknya menganggap ibunya ember. Nah, habis itu nggak akan pernah mau bicara lagi. Kita nggak berharap itu terjadi kan. Jadi bagaimana anak itu kita bangun sikap kemandirian, dan bahwa hidup ini yang masalah, dan mama papa tidak selalu ada untuk kamu. Oleh karena itu, mari kita belajar menyelesaikan masalah. Kalau dia mampu menyelesaikan satu masalah, dia ketika dapat masalah yang baru, dia juga akan punya rasa percaya diri bahwa saya juga akan mampu menyelesaikan. Nah, itu bagi saya lebih penting tuh. Ya, karena anak kita tuh, kita nggak bisa menentukan bahwa ketika anak kita keluar dari rumah dia akan baik-baik saja atau aman. Enggak. Nah, untuk itulah kita yang membangun itu gitu. Jadi kalau ada Puspa ini ya, yang menurut saya membangun sebagai pendidikan dalam keluarga. Nah, di sini nih orang tua kita kuatin. Jadi ketika anak itu mulai masuk sekolah, mulai mengenal dunia yang namanya masyarakat dan online gitu ya, maka di situ dia akan udah kebentuk kekuatannya. Jadi dia bisa memfilter, dia bisa bertanya sama papanya, ini kok ada kayak begini ya, ini benar atau enggak nih media ini bicara begini. Nah, itu yang menurut saya penting. Jadi berdialog tuh jangan nggak bisa juga orang tua itu tiba-tiba kamu kok nggak ngomong, sementara tidak pernah ada ruang bicara selama dididik di dalam keluarga. Ya, ini luar biasa sekali perbincangan dengan Bu Retno, pasti nggak bakal habis ya kalau bicara tentang apa yang perlu untuk kita lakukan. Tapi menjadi penting tadi bagaimana kita bisa membangun keluarga. Sekolah juga punya sistem yang memang tadi salah satu yang menjadi PR adalah bagaimana mengimplementasikan aturan yang sudah ada, dan juga masyarakatnya nih punya kesadaran akan bahaya dari perundungan. Terima kasih banyak, sama-sama. Bu Retno. Ya, mudah-mudahan kita nanti bicaranya yang bagus-bagus ya, nggak bicara tadi ada anak depresi sampai bakar sekolah gara-gara
perundungan. Itu yang memang menjadi PR bersama dan dosa yang kalau dosa namanya katanya harus ada pertobatan gitu ya. Betul, dosanya udah nggak boleh pakai dosa besar nih kata menteri ya. Jadi harus tobat. Harus tobat. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Sudah berbincang banyak di podcast Keluarga Jakarta. Senang sekali bisa berbicara banyak hal dan tentu Keluarga Jakarta juga bisa mengambil banyak hikmah dan nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno. Dan kita akan bertemu lagi di podcast Keluarga Jakarta berikutnya. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Sebarkan juga informasi ini ke keluarga yang lain. Anda juga bisa berkonsultasi tentang berbagai permasalahan, baik itu masalah anak, bicara tentang pendidikan, pola pengasuhan, dan seputar permasalahan keluarga di puspa.jakarta.go.id. Saya Jatur Ratma pamit. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih banyak.